Halo, para pejuang finansial yang luar biasa dari Sabang sampai Merauke. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semangatnya membara seperti bara api unggun di malam hari ya. Selamat datang kembali di petualangan seru kita yang pastinya bikin dompet kita makin tebal dan pikiran kita makin tenang. 100 hari menuju kaya. Nggak kerasa ya teman-teman. Kayaknya baru kemarin kita semangat 45 memulai hari pertama. Tahu-tahu sekarang kita sudah sampai di hari yang ke-10. Coba tepuk tangan dulu buat diri sendiri. Clap, kalian luar biasa. Waktu memang berjalan super cepat, setuju? Tapi, ada satu pertanyaan penting yang harus kita jawab dengan jujur di dalam hati. Masing-masing, kamu beneran ngejalanin semua tantangan dan kebiasaan baik ini? Atau jangan-jangan cuma jadi penonton setia di layar kaca aja nih? Hayo ngaku. Ingat baik-baik ya teman-teman. Apapun yang kamu kerjakan atau bahkan kamu lewatkan hari ini, efeknya itu akan terasa banget. Bukan cuma besok lusa, tapi sekitar 90 hari lagi. Bayangkan seperti menanam bibit pohon. Kalau hari ini kamu rajin menyiram dan merawatnya, 90 hari kemudian kamu bisa menikmati buahnya. Tapi kalau hari ini kamu cuek, ya jangan harap pohonnya tumbuh subur. Nah, di hari yang spesial ini, kita nggak akan membahas ilmu finansial yang baru dan bikin kepala berasap dulu. Hari ini kita akan berhenti sejenak. Tarik napas dalam-dalam. Hembuskan perlahan. Oke, sudah rileks, bagus. Hari ini adalah waktunya kita untuk melihat ke belakang, melakukan refleksi perjalanan kita selama 9 hari terakhir yang luar biasa ini. Coba tanyakan pada diri sendiri dengan jujur. Apa saja sih yang sudah benar-benar kamu kerjakan selama 9 hari kemarin? Sudahkah kamu berani menghadapi kenyataan dan jujur soal kondisi keuanganmu yang sebenarnya? Sudahkah kamu rajin mencatat setiap pemasukan dan pengeluaranmu, sekecil apapun itu? Lalu sudahkah kamu meluangkan waktu minimal 1 jam setiap hari untuk belajar skill baru yang bisa meningkatkan potensi penghasilanmu di masa depan? Misalnya, belajar desain grafis, coding, bahasa asing, atau bahkan sekadar mendalami ilmu marketing online. Ingat ya, 1 jam sehari itu kedengarannya sedikit, tapi kalau dikumpulkan selama 9 hari, itu sudah 9 jam. Lumayan banget kan? Dan yang terakhir, tapi nggak kalah penting, sudahkah kamu menyisihkan minimal Rp10.000 setiap harinya? Mungkin ada yang mikir mau 10.000 doang mah nggak ada artinya. Eits, jangan salah. Ingat konsep inti kita, akumulasi aksi kecil. 10.000 hari ini, 10.000 besok, kalau dikumpulkan selama 100 hari, itu sudah menjadi Rp1.000.000. Lumayan kan bisa buat modal kecil-kecilan atau dana darurat? Bayangkan kalau kamu konsisten melakukannya selama setahun. Kalau dari beberapa pertanyaan tadi ada 1 atau bahkan lebih yang jawabannya belum. Tenang teman-teman, kamu belum gagal kok. Ini baru hari ke-10. Anggap saja ini adalah lampu kuning, peringatan dini dari alam semesta agar kamu segera kembali ke jalur yang benar. Kenapa ini perlu? Karena kebiasaan yang baik itu dibangun dari 2 pilar utama, kejujuran pada diri sendiri dan konsistensi dalam bertindak. Kalau kita nggak jujur sama diri sendiri, kita nggak akan tahu di mana letak kesalahan dan apa yang perlu diperbaiki. Dan kalau kita nggak konsisten, semua rencana dan niat baik kita cuman akan jadi angan-angan belaka. Coba kita ngobrol santai lagi yuk. Selama 10 hari ini, hal apa sih yang paling sering bikin kamu bolong atau nggak konsisten? Apakah kamu merasa terlalu capek setelah seharian beraktivitas, jadi nggak sempat latihan skill? Atau mungkin kamu sering lupa mencatat pengeluaran karena ribet? Atau jangan-jangan kamu malah meremehkan dan malas menyisihkan Rp10.000 dengan alasan kecil banget nggak akan jadi apa-apa. Ingat baik-baik prinsip yang sangat penting ini. Apapun yang kamu abaikan hari ini, sekecil apapun itu, suatu saat nanti bisa jadi beban atau bahkan kerugian yang besar di masa depan. Misalnya menunda mencatat pengeluaran kecil, lama-lama akan membuatmu kehilangan jejak kemana uangmu pergi. Begitu juga dengan menunda belajar skill baru, kamu akan semakin tertinggal di era yang serba cepat ini. Tapi kabar baiknya adalah, apapun yang kamu kerjakan hari ini, sekecil apapun usahanya, percayalah, itu akan menjadi harta yang sangat berharga di masa depan. Seperti air yang menetes sedikit, demi sedikit lama-lama akan menjadi sungai yang besar. Konsistensi dalam kebaikan finansial akan membawa kita pada kekayaan yang sesungguhnya. Tujuan kita di sini bukan untuk menjadi manusia yang sempurna tanpa celah, tapi untuk terus menjadi lebih jujur pada diri sendiri dan lebih disiplin dari hari ke hari. Setiap langkah kecil yang konsisten itu jauh lebih berharga daripada lompatan besar yang hanya dilakukan sekali.
Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting untuk hari ini. Tugas hari ke-10. Anggap saja hari ke-10 ini adalah pos pemeriksaan pertama dalam perjalanan 100 hari kita. Dan tugas kamu hari ini sangat krusial untuk kelanjutan perjalananmu. Tugasnya adalah evaluasi diri secara mendalam. Langkah pertama, ambil selembar kertas atau buka aplikasi catatan di ponselmu. Jangan di pikiran doang ya, harus ditulis biar lebih konkret. Langkah kedua, tuliskan dengan jujur, tanpa ada yang ditutup-tutupi. Apa saja kebiasaan baik yang sudah berhasil kamu lakukan dengan konsisten selama 9 hari terakhir. Beri dirimu apresiasi untuk setiap pencapaian kecil. Di bagian mana saja kamu masih sering bolong atau belum konsisten. Identifikasi area-area yang perlu diperbaiki. Apa saja kendala terbesar yang kamu hadapi selama 10 hari ini? Apakah masalah waktu, motivasi, atau hal lainnya? Apa rencana perbaikan yang akan kamu lakukan ke depannya? Bagaimana cara kamu mengatasi kendala-kendala tersebut? Langkah ketiga, dan ini sangat penting, pilih satu hal saja yang paling ingin kamu benahi mulai besok. Jangan coba-coba untuk memperbaiki semuanya sekaligus. Itu malah akan membuatmu kewalahan dan akhirnya menyerah. Fokus pada satu hal dulu. Perbaiki itu sampai menjadi kebiasaan yang kuat, baru kemudian kamu bisa fokus pada hal yang lain. Ibaratnya seperti membangun rumah, pondasinya harus kuat satu persatu. Kamu tahu nggak kenapa banyak orang gagal dalam mencapai tujuan hidupnya, termasuk tujuan finansial? Salah satu alasannya adalah karena mereka nggak pernah benar-benar berhenti sejenak untuk melakukan evaluasi diri. Mereka terlalu sibuk berlari kencang, tapi sayangnya, mereka nggak tahu arah tujuannya kemana. Ini seperti orang yang ikut lomba maraton yang sangat panjang, sudah lari sekuat tenaga, ternyata salah jalur. Capeknya dapat, keringatnya bercucuran, tapi hasilnya nol besar. Sayang banget kan? Makanya hari ke-10 ini penting banget. Ini adalah kesempatanmu untuk memastikan apakah kamu masih berada di jalur yang benar menuju tujuan finansialmu, atau kamu perlu sedikit melakukan penyesuaian arah, mungkin belok kanan atau kiri sedikit, biar nggak makin jauh nyasar. Hei, lihat dirimu. Kamu sudah hebat, karena bisa bertahan dan mengikuti program ini sampai hari ke-10. Itu sudah membuktikan bahwa kamu berbeda dari mayoritas orang di luar sana. Kamu bukan hanya penonton pasif yang cuma bisa melihat orang lain sukses. Kamu adalah pemain utama dalam drama kehidupanmu sendiri, terutama dalam babak meraih kebebasan finansial ini. Tapi ingat teman-teman, game ini masih panjang. Masih ada 90 hari lagi yang menanti, dan hanya mereka yang mau belajar dari masa lalu, mau jujur pada diri sendiri, dan mau terus berbenah, yang punya peluang besar untuk menciptakan masa depan yang lebih kaya dan lebih bahagia. Jadi hari ini bukanlah hari untuk terburu-buru mengejar target baru. Hari ini adalah hari yang istimewa untuk berhenti sejenak, melakukan evaluasi yang jujur, dan mengisi ulang semangatmu untuk 90 hari ke depan. Nah, kalau kamu sudah selesai melakukan evaluasi diri, jangan lupa tulis di kolom komentar di bawah ya. Aku sudah evaluasi dan siap 100 hari ke depan. Saya akan baca satu persatu komentar kalian, dan kita akan terus berjalan bersama, saling menyemangati sampai garis finish. Jangan lupa juga untuk klik tombol like kalau video ini bermanfaat buat kamu. Subscribe ke channel ini biar kamu nggak ketinggalan tips dan trik keuangan lainnya. Dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu selalu update dengan video-video terbaru dari 100 hari menuju kaya. Besok kita akan kembali membahas materi yang penting banget, yaitu tentang target kekayaan pribadi yang smart. Ini akan jadi kompas yang akan memandu setiap langkah keuanganmu. Jadi pastikan kamu nggak ketinggalan ya. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap semangat, dan salam pejuang finansial.